Welcome back to Tech Tech Channel. Kembali lagi bersama gua Rian, dan kali ini kita akan ngebahas CCTV. Di depan gua ini udah ada 2 CCTV dari SFish, dan gua rasa dari kalian itu beberapanya udah tahu lah ya brand ini. Untuk dari segi harga, keduanya ini relatif mirip-mirip harganya. Kalau di sebelah kanan gua di sini ada tipe C6N, itu ada di harga 429.000. Sedangkan yang ada di kiri gua ini ada tipe C1C, ada di harga 449.000. Tapi yang gue bingung sebenarnya, kenapa C1C ini tuh lebih mahal gitu. Oke lah, nanti kita akan coba bahas ya. Nah, mereka ini dapat garansi 1 tahun ya. Caranya itu gampang banget untuk kalian ngeklaimnya. Di sini nanti kalian akan dapat kartu garansinya ini dari VisiLink, dan di sini juga tertera lengkap banget cara mudah klaim garansi lewat VisiLink ini. Oke, jadi jangan sampai hilang ini kartunya. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah jalannya review, misalnya kalian sudah yakin nih, oke, gue akan beli ini nih. Atau misalnya kalian pengen cek-cek harga terkini, linknya gue udah taruh di description ya. Kita akan langsung mulai reviewnya aja. Yang pertama dari C6N dulu, oke. Ini yang kita dapat dari boxnya. Yang pertama di sini kita dapat kabelnya yang sudah pasti, dan ini masih menggunakan micro USB. Sebenarnya untuk dua CCTV ini juga terserah ya, kalau kalian pengen taruh ini berdiri atau bahkan tempelkan ini di tembok kalian. Oke, karena dia juga udah dapat lengkap nih. Oke, untuk base-nya dan skrunya pun udah dapat. Bahkan untuk template-nya pun udah dapat di sini. Jadi cukup lengkap. Oke, di sini dapat pala colokan yang udah pasti, dan yang terakhir dapat buku panduannya. Ya, kita beralih ke C1C. Ya, ini yang kita dapat. Sama sebenarnya untuk chargerannya dan dapat colokannya juga. Terus di sini dia dapat buku panduan. Nah, dan ini yang cukup berbeda dari yang tadi, karena kalau ini itu sistemnya tuh bukan screw ya, tapi ini magnet cuy. Dan ini magnetnya cukup kenceng cuy, pas gue cobain nih. Jadi kita tinggal taruh di atasnya sini dan kalian bisa dengar sendiri kan, kenceng banget. Di sini juga ada 2 bolongan kalau misalnya kalian mau pakai baut ya. Juga bisa, atau kalian bisa pakai stiker seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal tempel di atasnya dan kalian tinggal tempel di tembok. Menurut gue memang rada sedikit ngeri di sini, walaupun sebenarnya mungkin bisa-bisa aja. Tapi lebih secure kayaknya kalau pakai ini ya, pakai screw ya. Ya, begini dia untuk kedua bentuk dari CCTV ini. Memang kalau yang C6N ini dia rada bulky ya, rada bulky. Tapi kelebihannya dia itu bisa diputar nih. Rotasinya nih, untuk kalau misalnya horizontal, dia bisa sampai 340 derajat. Sedangkan untuk vertikalnya, dia bisa sampai 55 derajat. Dan untuk yang C1C ini memang terlihat lebih simple, lebih slim, lebih kecil. Tapi memang dia tidak bisa di-rotate gimana banget ya. Untuk kita tundukin ke bawah aja dia nggak bisa. Jadi lebih ke atas dan nyamping kayak gini. That's why menurut gua untuk yang C1C ini disarankan untuk kalian tempel di tembok. Jadi bentukannya seperti ini gitu. Nah, untuk portnya, untuk yang C1C ini tuh simple aja. Cuman ada kabel untuk nyolok ya, micro USB di sini, dan di sini ada slot untuk micro SD-nya. Kayak di bawah sini juga ada tombol reset by the way. Untuk C6 ini dia lebih lengkap sedikit karena di sini dia ada port untuk kabel LAN. Dan di sebelahnya itu sama, itu untuk kabelnya yaitu micro USB. Pertanyaannya adalah di mana tempat gue taruh memory card? Ini dia rada ngumpet memang, mohon maaf. Jadi letaknya itu ada di kamera nih, kalian bisa lihat kameranya, terus kalian naikin ke atas. Set! Ini dia letaknya ada di bawah. Oke? Jadi mungkin biar memory card-nya itu nggak gampang diambil orang. Jadi lebih secure gitu jatuhnya. Jadi micro SD-nya kalian bisa taruh di sini, dan di sebelahnya ada tombol reset. Untuk keduanya itu sama, untuk memory card-nya dia maksimal sampai 256 GB. Dan gue sarankan untuk kalian kalau pengen beli memory card itu yang kelas 10 ya, jangan di bawahnya. Karena takutnya bisa mengganggu kualitasnya juga, dan nggak bisa kompatibel takutnya. Mereka ini pasti akan dikonekin ke dalam sebuah aplikasi. Aplikasinya itu sama seperti nama brand mereka, yaitu adalah SFish. Kalian bisa temuin ini di App Store dan di Google Play. Oke, semuanya bisa. Kalian tinggal download aja. Oke, kita akan langsung konekin mereka ya. Sebenarnya caranya gampang banget sih untuk konekin mereka. Yang pertama, jangan lupa kalian harus colok dulu nih ya kan. Kalau nggak dicolok nanti kagak nyala. Yap, kalian udah dengar sendiri, mereka udah minta buat dikonekin. Keduanya pun udah gue nyalain. Oke. Pada saat kalian nyalain, itu pertama LED-nya itu akan berubah menjadi warna merah. Dan kalian harus tunggu sampai warna biru ya, dan baru kalian konekin. Oke, sekarang kita ambil handphone kita, dan kita lihat di sini. Di sini tempat gue udah ada SFish ya. Kita tinggal klik aja. Buat kalian yang belum registrasi, kalian langsung registrasi aja karena itu gampang banget kok caranya. Buat yang udah registrasi, kita akan langsung add device aja di sini. Nah, di sini tuh kita disuruh masukin QR code. Jadi di buku manual kalian di sini ada QR code-nya. Jadi kita tinggal scan di sini, set, langsung cepat, dia langsung kebaca. Oke, ini C6N. Next.
Oke, di sini flashnya udah biru belum? Oke, udah biru. Berarti sikat. Udah. Baik. Nah, ini untuk wifi kalian ya. Oke, jadi kita next. Udah aman. Yoi dong, mas bro. Yap, kalau udah ada sebutan kayak gitu berarti dia udah connect. Oke, gue akan connectin satu lagi, cuman gue bikin cepet aja ya. Yap. Yes, sudah selesai juga untuk keduanya. Kita akan bahas dari fiturnya nih. Nah, ini menarik. Untuk ke resolusi, keduanya ini sama, yaitu dia ada di 1080p ya, dengan 2 megapiksel. Keduanya ini mereka juga punya yang namanya two-way talk, jadi gampangnya mereka bisa berkomunikasi. Jadi kalau misalnya gue ngomong dari sini, ini bisa kedengeran. Kalau misalnya orang ngomong dari sini, gue juga bisa denger. Mereka berdua juga udah punya motion detection. So, ini yang paling penting buat CCTV menurut gue, karena ini untuk membantu kita untuk menjaga rumah kita, atau misalnya toko kita, atau dimanapun kita taruh CCTV ini. Kalau misalnya ada motion yang gerak, atau misalnya ada orang yang masuk tiba-tiba kayak gitu, kita bisa dapetin notifikasinya. Dan kita juga bisa atur nih seberapa sensitif itu. Nah, selanjutnya di sini ada night vision. Cuman untuk mereka berdua night vision itu berbeda dengan CCTV yang biasa, karena mereka tulisannya adalah Smart Night Vision with Smart IR. Nah, Smart IR gitu ya. Perbedaannya apa dong? Pada dasarnya adalah kalau misalnya kalian pakai Smart Night Vision ini, Night Vision itu dia nggak overexpose, jadi nggak keterangan gitu loh gambarnya. Dan so kita masih bisa ngelihat ruangan itu atau gambar itu tuh masih dengan detail. Ini dia mungkin untuk gambarannya buat kalian ngelihat perbedaannya. Dia akan berganti nih. Dia pakai night mode-nya. Nah, ini untuk kualitas kalau misalnya dalam ruangan gelap. Anyway, buat audionya pun seperti ini ya kualitasnya ya. Nah, cuman ada satu fitur yang nggak dipunyain sama C1C ini, yaitu adalah Smart Tracking. Ini yang si C6N ini punya. Dan so ini yang membuat gue merasa kenapa dia harganya lebih murah daripada C1C ini. Kalau misalnya ada orang yang datang kayak gitu ya, dia bisa ikutin langsung. Jadi dia bisa langsung udah ngedetect nih ada orang, ada pergerakan orang, dan dia akan langsung ikutin terus pergerakan orang itu kemana. Ya, ini dia yang namanya Smart Tracking, dan dia benar-benar bisa ikutin kita cukup cepat juga gerakannya. Jadi kalau ada maling, nggak bisa kabur dia. Atau misalnya nih ya, let's say dia ngeliat gue nih gerak nih, nah dia akan ikutin gue nih. Ya kalian lihat ya, nah, dia ikutin gue terus. Dan kita juga bisa manual yang udah pasti di sini dia ada joysticknya. Jadi kalian mau taruh di tengah ruangan kalian pun ini masih nyaman banget. Dia masih bisa nge-capture semua ruangan nih harusnya. So sekian aja untuk gua nge-review dua barang ini. Ini dia masih pengen ngeliatin gue terus. So sekian aja untuk gua nge-review dua CCTV ini. Gimana? Atau mungkin kalian udah ada yang tertarik atau udah mulai memutuskan, oke, gua kayaknya fix beli yang mana nih. Gue personally, lo gak usah tanya, gue lebih pilih C6N ini karena dia bisa ada smart trackingnya ini yang keren. Gimana kalau kalian? Boleh tulis di kolom komen, bos. Kalau misalnya kalian juga suka dengan cara review gue, boleh di subscribe loh. Di tombol loncengnya juga boleh, kalau misalnya ada video baru, kalian langsung dapat notifikasi. Sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen beli, linknya gue udah taruh di description. See you in the next review, guys. Bye.